Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hamidah, NIM 08011921123 dari kelas IKM 10 semester 3. Saya akan menjelaskan tentang manajemen korban massal. Dalam Kepmenkes nomor 45/Menkes/SK/1/2007, korban massal adalah korban akibat kejadian dengan jumlah relatif banyak oleh karena sebab yang sama dan perlu mendapatkan pertolongan kesehatan segera dengan menggunakan sarana, fasilitas, dan tenaga yang lebih dari yang tersedia sehari-hari. Penyebab timbulnya korban massal yaitu yang pertama bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Yang kedua bencana ulah manusia seperti tabrakan kereta api, rubuhnya gedung, kecelakaan antar mobil, dan lain sebagainya. Yang ketiga konflik seperti konflik antar etnis, terorisme, dan sebagainya. Sistem penanganan korban massal. Yang pertama, pentata laksanaan bencana korban massal. Yang pertama, pencarian dan penyelamatan atau SARS. Yang kedua, perawatan di lapangan. Yang kedua, triase. Triase merah korban-korban yang membutuhkan stabilisasi segera atau gangguan ABCD. Selanjutnya triase kuning, korban yang memerlukan pengawasan ketat tetapi perawatan dapat ditunda sementara. Selanjutnya triase hijau, kelompok korban yang tidak memerlukan pengobatan atau pemberian pengobatan dapat ditunda. Dan terakhir triase hitam, korban yang telah meninggal dunia. Yang ketiga posmedis lanjutan, didirikan pada tempat yang cukup dekat untuk ditempuh dengan berjalan kaki dari lokasi bencana atau 50-100 meter. Fungsi posmedis lanjutan disingkat 3T yaitu label, rawat, dan evakuasi. Disaster Victim Identification dalam penanggulangan bencana. Disaster Victim Identification adalah suatu prosedur yang telah ditentukan untuk mengidentifikasi korban meninggal secara ilmiah dari sebuah insiden atau bencana massal berdasarkan protokol Interpol dan merupakan suatu prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat dan hukum. Tugas utama DVI secara umum adalah yang pertama melakukan koordinasi dengan tim medis dan aparat keamanan untuk melakukan evakuasi korban meninggal di tempat kejadian. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan rumah sakit setempat atau rumah sakit rujukan korban meninggal. Yang ketiga, melakukan identifikasi terhadap korban meninggal dengan sumber daya yang ada. Yang keempat, membuat kesimpulan sementara terhadap hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, melaporkan hasil identifikasi kepada badan pemerintah terkait. Penanganan identifikasi korban bencana massal berdasarkan standar yang berlaku merupakan suatu proses yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah dan secara hukum. Diperlukan kerjasama dan pengertian yang baik di antara semua pihak yang terlibat dalam penerapannya, sehingga proses identifikasi mencapai ketepatan dalam identifikasi dan bukan hanya kecepatan dalam prosesnya. Yang pertama, identifikasi korban. Pengetahuan mengenai identifikasi atau pengenalan jati diri seseorang pada awalnya berkembang karena kebutuhan dalam proses penyidikan suatu tindak pidana, khususnya untuk menandai ciri pelaku tindak kriminal. Yang kedua, identifikasi metodologi. Prinsipnya adalah pemeriksaan identitas seseorang memerlukan berbagai metode dari yang sederhana sampai yang rumit. Yang pertama, metode sederhana. Cara visual dapat bermanfaat bila kondisi mayat masih baik. Cara ini mudah karena identitas dikenal melalui penampakan luar, baik berupa profil tubuh atau muka. Melalui kepemilikan atau properti, selanjutnya dokumentasi, foto diri, foto keluarga, foto sekolah, KTP atau SIM, dan sebagainya. Metode yang kedua yaitu metode ilmiah, seperti sidik jari, serologi, odontologi, antropologi, dan biologi. Identifikasi dengan teknik superimposisi. Superimposisi adalah suatu sistem pemeriksaan untuk menentukan identitas seseorang dengan membandingkan korban semasa hidupnya dengan tengkorak yang ditemukan. Fase-fase dalam disaster
victim identification, yang pertama ada SCANA, Initial Action at the Disaster Site. Merupakan tindakan awal yang dilakukan di tempat kejadian peristiwa atau TKP bencana. Ketika suatu bencana terjadi, prioritas yang paling utama adalah untuk mengetahui seberapa luas jangkauan bencana. Yang kedua, collecting postmortem data. Pengumpulan data postmortem atau data yang diperoleh pasca kematian dilakukan oleh postmortem. Pada fase ini dilakukan berbagai pemeriksaan yang kesemuanya dilakukan untuk memperoleh dan mencatat data selengkapnya mengenai korban. Selanjutnya yang ketiga, collecting antemortem data. Pada fase ini dilakukan pengumpulan data mengenai jenazah sebelum kematian. Data ini biasanya diperoleh dari keluarga jenazah maupun orang yang terdekat dengan jenazah. Yang keempat, reconciliation. Pada fase ini dilakukan pembandingan data postmortem dengan data antemortem. Ahli forensik dan profesional lain yang terkait dalam proses identifikasi menentukan apakah temuan postmortem pada jenazah sesuai dengan data antemortem milik korban yang dicurigai sebagai jenazah. Dan yang terakhir, returning to the family. Korban yang telah diidentifikasi direkonstruksi hingga didapatkan kondisi kosmetik terbaik, kemudian dikembalikan pada keluarganya untuk dimakamkan. Apabila korban tidak teridentifikasi, maka data postmortem jenazah tetap disimpan sampai ditemukan data antemortem yang sesuai dengan temuan postmortem jenazah, dan pemakaman jenazah menjadi tanggung jawab organisasi yang memimpin komando DVI. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.